Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel Debat Panas ini. Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video-video yang ada di Debat Panas ini ya. Makasih atas dukungannya selama ini. Oke, kali ini kita akan memberitahukan tentang ya Saifuddin kembali menggila. Ya, jadi si Saifuddin Ibrahim atau pendeta besar Protestan Saifuddin Ibrahim kembali menggila ya. Di mana kali ini dia menyerang Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin ya. Dia mengatakan bahwa penangkapan dari KC itu semua skenario dari Ma'ruf Amin, dan Ma'ruf Amin ingin menangkap semua oten-oten ya yang ada di Indonesia. Ini menurut dan juga Saifuddin Ibrahim yang mengatakan itu ya. Jadi menurut Saifuddin, Pak Ma'ruf Amin itu yang merupakan dalang dari penangkapan Kosman bin Sunet alias KC ya, dan merupakan dalang dari semuanya termasuk saat dia ditangkap ya, menurut si pendeta besar Saifuddin Ibrahim. Yang lebih lucu adalah teman-teman bisa lihat dia buat judul Robi Tenggala Pengkhianat ya. Robi Tenggala ini seorang pendeta di GBI ya. Jadi dia menyerang Robi Tenggara yang merupakan pendeta di GBI ya, tetapi di dalam videonya dia juga menyerang Ma'ruf Amin dulu gitu. Saya bingung ya, kalau si pendeta besar Saifuddin ini kalau udah buat satu tema selalu entah kemana-mana tembakannya, nggak sesuai dengan judul dan juga kontennya ya. Kontennya apa, tapi yang di dalam entah isinya apa-apa aja. Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya, kita saksikan dulu apa yang disebut oleh si Saifuddin Ibrahim ini ya, apa yang ingin disampaikan oleh pendeta besar Saifuddin Ibrahim. Selamat menyaksikan. Sepuluh tahun yang diberikan, divoniskan kepada NKC itu sudah luar biasa ya. Kelihatan betapa jahatnya pengadilan di Indonesia dan permainan hukum dan bisnis hukum di Indonesia ini keterlaluan. MKC dijadikan korban sebagai imbas dari kejahatan mentalitas wakil presiden, yaitu Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin ini sudah menyiapkan uang untuk menangkap MKC itu sekian. Ya, persisnya saya nggak tahu. Kemudian MKC ditersangkakan, lalu Yahya Waloni menjadi imbas lelucon untuk mengimbangi bahwa bukan orang Kristen saja yang ditangkap karena pasal penistaan agama, tetapi juga adalah orang Islam. Dikorbankanlah Yahya Waloni. Sementara keinginan saya itu agar si Somad ini harus ditangkap juga, karena dia menjadi pemicu kenapa MKC itu harus mengucapkan dan membalas video dari UAS, Ustadz Abdus Somad. Sebenarnya di situ. Maka setiap saya siaran itu saya mengkaitkan kasus MKC dengan Ustadz Abdus Somad. Jadi mestinya Bareskrim itu menangkap Abdus Somad dulu, baru menangkap MKC. Logis, itu kan logis sekali, saudara-saudara. Maka sekarang kita melihat ketidakadilan hukum yang diterapkan oleh hakim-hakim yang berbeda-beda itu. Nah, wakil presidensi Ma'ruf Amin ini memang nggak bisa kerja. Dia hanya otaknya cuma segitu, ya. Ma'ruf Amin ini tidak memiliki kemampuan bekerja, dia duduk saja. Sedangkan Pak Jokowi ini penuh dengan berbagai permasalahan kehidupan bangsa, sementara si
wakil presiden ini kerjanya ya cuman duduk diam saja. Memang dalam konspirasi politiknya Pak Jokowi harus mempunyai wakil untuk menaikkan suara Muslim ini. Tetapi ternyata Ma'ruf Amin tidak memiliki hal yang penting untuk kebaikan bangsa kecuali merusak dan meracuni apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Akhirnya dia memang nggak boleh banyak ngomong. Salah satu setelah viral videonya MKC, ya suruhlah si wakil presiden ini biar bekerja sama ada dengan kasus Saifuddin Ibrahim, maka wakil Jokowi yang dulu yaitu si kumis tipis itu, ini adalah termasuk manusia yang sangat tidak toleransi kepada kekristenan. Karena waktu dia mahasiswa itu, dia banyak melakukan tindakan-tindakan kriminal dengan merusak gereja-gereja di Sulawesi Selatan. Ya, inilah saudara wakil presiden yang dulu itu. Dialah yang memerintahkan, yang membuat surat untuk penangkapan Saifuddin Ibrahim. Maka kode penangkapannya itu adalah sama 500. Angka terakhir dari surat perintah itu dari apa namanya, dari Bareskrim. Nah, persis dengan si ini. Maka laporannya adalah model A, gitu. Yaitu laporan ditangkap langsung oleh siapapun boleh, yaitu si Bareskrim ini. Jadi Bareskrim ini adalah semacam alat saja untuk melakukan permainan-permainan tertentu, karena memang polisi juga bisa dipakai alat untuk apa namanya, untuk maksud-maksud tertentu bagi Indonesia, bagi kepentingan orang-orang tertentu juga. Ini Bareskrim gitu. Nah, maka dikasihlah uang sekian, kemudian nanti akan dibagi sekian. Jadi dalam bisnis pengadilan itu ada pelapor dapat sekian, kemudian Bareskrim dapat penyidik sekian, kemudian si jaksa sekian, kemudian setelah jaksa ya itu hakim pasti dapat semua ini dari uang bancaan si Ma'ruf Amin ini. Dan itu sama persis dengan yang saya alami. Namun waktu saya tidak digembar-gemborkan, tidak diviralkan. Karena juga YouTube waktu itu belum berkembang bagus di Indonesia. Hanya orang-orang tertentu yang sudah main YouTube. Terakhir setelah saya keluar dari penjara, saya juga main YouTube akhirnya. Seperti sekarang ini. Pokoknya dimanapun. Nah, YouTube saya itu sekarang sudah dapat perak dari YouTube. Jadi sehebat apapun si Madura itu, Menteri Madura, ya tidak bisa menghapus YouTube Saifuddin Ibrahim. Tidak bisa. Bagaimana bisa menghapusnya? Karena saya sudah memiliki YouTube saya ini sudah internasional, sudah punya Amerika. Belum, kalau kalian baru subscribe-nya 1.000 orang, ya masih bisa ditutup sama YouTube Indonesia. Gitu. Kembali lagi, saudara-saudara. Judul ini adalah Robi Tenggala Pengkhianat. Ya, teman-teman udah lihat ya bagaimana ya si pendeta besar Saifuddin ini berkoar-koar dengan mengatakan bahwa yang menangkap dia dulu itu adalah kerjaannya Pak Yusuf Kalla. Ya, bahkan dia menyebut Pak Yusuf Kalla itu waktu masih mahasiswa pernah melakukan kejahatan dengan membakar masjid. Padahal nggak ada datanya, ya, tidak ada buktinya. Ini malah menjadi tuduhan palsu dan ini bisa membuat
Saipudin ini makin dalam sebenarnya, tapi memang udah dalam gitu. Mau tambah dalam lagi juga nggak ada gunanya. Memang udah istilahnya kalau ketangkap tuh dia pasti akan membusuk di penjara. Ya, tambah busuk lebih lama ya tetap sama, tetap ujung-ujungnya membusuk juga. Ya, tapi di sini ingin saya sampaikan, ya Pak Yusuf Kalla itu difitnah dengan luar biasa oleh si pendeta Saipudin Ibrahim ini ya. Terus yang kedua, dia membanggakan kalau channel YouTube-nya itu sudah mendapatkan silver play button sehingga tidak bisa gampang ditutup. Ya, memang benar. Kalau di YouTube itu ada sistem penilaian. Jadi dianggap gini, kalau kamu belum monetize alias belum dapat 1.000 subscriber, itu dianggap sebagai orang yang iseng-iseng upload video. Tapi kalau kamu sudah 1.000-an, terus kamu sudah monetize, YouTube udah menganggap kamu serius menekuni bidang menjadi YouTuber ya. Karena YouTuber itu kan sekarang dianggap sebagai pekerjaan resmi, ya pekerjaan yang sudah istilahnya dianggap ya, bukan hanya sambilan, tapi YouTuber itu pekerjaan full time sekarang. Ada beberapa orang termasuk yang dari pihak Islam dan Kristen ini menjadikan YouTube ini sebagai ladang pencarian utama ya. Memang kita harus akui itu YouTuber itu jadi pendapatan utama beberapa orang ya, termasuk kayak Walabu itu kan dia full time YouTuber ya. Dan di pihak Muslim ada nggak ya? Oh mungkin di pihak Muslim ada, tapi di debat agama nggak gitu ya. Di bidang yang lain ada ya. Jadi YouTube menganggap kalau yang 1.000 ke atas itu sebagai profesi. Terus kalau yang sudah 100.000 subscriber ya, yang sudah tembus 100.000 subscriber itu akan dapat silver play button dan bisa mengajukan tanda checklist. Jadi kayak dapat verified ya, akun verified. Jadi teman-teman kalau lihat ada beberapa akun itu kan yang ada tanda checklistnya ya, tanda benarnya gitu ya, tanda checklist benar. Itu artinya sudah di-verified, diakui oleh YouTube sebagai YouTuber yang istilahnya punya pengaruh. Dianggap sudah mulai punya pengaruh karena mendapatkan silver play button ya. Dan saya rasa bukan satu hal yang susah sih. Ya, bukan satu hal yang susah untuk mendapatkan silver play button karena kamu sudah lama. Ya, masalah jam tayang aja itu, jam terbang. Contoh misalnya di channel HMC ya, waktu itu saya dismonet sekitar 5 bulan dan saya biarin. Kalau saya jalankan terus, mungkin sekarang saya sudah silver play button, paling juga beberapa bulan lagi ya. Prediksi saya, kalau hitungan saya nggak meleset ya, insya Allah itu akan tembus 100.000 mungkin di bulan 6. Ya, insya Allah kalau HMC itu akan tembus di bulan 6. Ya, bahkan dulu ada channel saya namanya The Betters, itu dalam waktu 5 bulan dia sudah 70.000 subscriber. Kemarin tuh kalau nggak saya hapus videonya, mungkin dalam 2 bulan kemudian dia udah tembus 100.000, karena per hari jumlah subscribe-nya nambah 1.000. Sehari nambah 1.000, jadi sebulan dia nambah 30-an ribu. Gampang sekali untuk mendapatkan silver play button kalau iramanya sudah dapat sebenarnya. Yang penting iramanya sudah dapat, apalagi Saipudin ini kan pahlawan besar bagi orang Kristen Indonesia, jadi wajar lah ya dapat ya. Saya nggak tahu apa yang dibanggakan dari hal tersebut, hanya ingin memamerkan bahwa pemerintah Indonesia nggak bisa menutup channel dia. Channel Anda memang mungkin nggak bisa ditutup, ya mungkin, ya nggak segampang itu ditutup. Tetapi pemerintah Indonesia bisa memblokir, bisa memblokir channel dia untuk tidak bisa dinonton di Indonesia. Cuman kan masalahnya belum dianggap serius saja ini sama Kominfo, ya belum dianggap serius. Dan ini kita tunggu bagaimana polisi menaikkan ya perkara ini supaya lebih kencang, ya, supaya lebih benar-benar diseriuskan untuk menangkap pendeta Saipudin, ya minimal memutuskan aliran dananya lah. Ya, salah satu aliran dana dia adalah YouTube. Salah satu yang membuat dia bisa hidup di Amerika ya ini penghasilan dari YouTube-nya. Selain donatur-donatur ya, kalau donaturnya YouTube-nya semua diblok, ya maka otomatis dia akan kering. Dia akan kering, dia ya akan jadi gembel di Amerika. Kalaupun dia nggak pulang ke Indonesia jadi tahanan, ya tidak masuk penjara di Indonesia, minimal dia akan merasakan penjara di Amerika. Hidup gembel di Amerika sangat menyedihkan. Hidup gembel di Amerika sedih, coy. Ya, jangan lupa di Amerika ada musim dingin. Saat musim dingin kamu nggak ada tempat tinggal, mati, mati kamu menggigil di luar. Ya di Indonesia masih mending lah gitu kan. Kamu masih bisa tidur di kolong jembatan, masih sembarangan tidur di jalan masih bisa. Ya, lawannya cuma nyamuk kok. Di Indonesia kan orang-orang yang tidur di jalan tuh lawannya cuma nyamuk. Sedangkan di Amerika, lawan kamu adalah alam. Kena musim dingin, mampus Saipudin. Belum lagi, ya, di Amerika tuh kalau kamu nggak dapat makan, ya kamu paling korek-korek tong sampah, Saipudin.
Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia kita sesusah-susahnya, kita minta tolong sama orang, masih ada yang mau kasih makan. Nggak pernah di Indonesia itu orang mati kelaparan. Ya, nggak ada orang Indonesia mati kelaparan. Tetap ada orang yang kasihan. Apalagi dalam Islam ya, jelas sekali kita sangat pantang membiarkan orang kelaparan. Ya, itulah kenapa kayak di Aceh itu sangat jarang kita melihat ada orang gembel-gembel gitu. Kalau orang masih mau kerja minta tolong, tetap ada yang mau memberikan pekerjaan dan upah. Ya. Terus saya lanjut, bagaimana yang ketiganya ya? Di pernyataan tadi, yang ketiga itu adalah si Saifuddin menuduh bahwa Presiden Ma'ruf Amin memberikan uang nih untuk penangkapannya KC. Dan uang tersebut dibagi-bagikan antara penyidik ya, kepolisian, jaksa, hakim ya, semua dapat duit dari Pak Ma'ruf Amin yang menyediakan uang tersebut ya. Ini kan tuduhan yang luar biasa ya, tanpa ada bukti, cuman modal koar-koar. Dan menurut teman-teman Kristen nih, apakah pantas hal tersebut diucapkan oleh pendeta besar Saifuddin Ibrahim yang menuduh sembarangan seperti ini? Coba teman-teman Kristen pikirlah. Jangan asal suzon, jangan asal menuduh wakil presiden. Bagi Pak Arif Mamin, si Saifuddin ini bukan siapa-siapa. Untuk apa diurusin pun? Bahkan Pak Mahfud MD aja nggak mau urusin. Biarin aja kok, kepolisian yang ngurus, ada kepolisian, ngapain diurusin sama menteri dan pemerintahan. Ya. Terus bagaimana Saifuddin mengatakan, ya, ini kriminalisasinya sampai memakan korban ya. Ustadz Yawal ini sengaja ditangkap juga sebagai tumbal gitu. Padahal dia pinginnya adalah Ustadz Abdul Somad. Kamu itu jangan pengen orang ketangkap sembarangan gitu. Orang kalau salah nggak usah kamu pingin pun akan ditangkap, coy. Ya, orang kalau memang udah bersalah pasti akan ditangkap. Terus yang namanya form model A itu nggak ada hubungan dengan perintah wakil presiden. Model A itu kepolisian bekerja berdasarkan ya kalau kasus tersebut sudah menghebohkan masyarakat dan ada peluang membuat keresahan, membuat kegaduhan. Polisi boleh menangkap tanpa ada laporan, tanpa ada yang namanya pelapor. Itu namanya form model A. Belajar dulu Saifuddin Ibrahim tentang hukum ya. Model A itu bisa dilakukan kepolisian kalau dilihat hal tersebut bisa meresahkan dan mengganggu ketertiban. Maka polisi berhak langsung bergerak. Ya. Dan tuduhan-tuduhan luar biasa lainnya ya, Pak Ma'ruf Amin nggak ada gunanya gitu ya. Ya udah, Anda kan mau jadi presiden. Ya. Di video HMC teman-teman bisa nonton. Saya ada posting di HMC bahwa si Saifuddin pengen jadi presiden. Itu pernyataan dia langsung ya, pengen jadi presiden dan dia sudah mengatakan apa-apa saja yang akan dia lakukan seandainya dia menjadi presiden di Republik Indonesia. Ya silakan, perjuangkan diri Anda jadi presiden biar lebih keren kan. Kalau Anda jadi presiden, wakil nggak ada apa-apanya coy. Wakil presiden kan nggak mungkin bisa nangkap Anda. Ya udah jadi presiden Anda Pak Saifuddin. Saya nggak tahu caranya apa. Mungkin Anda harus sewa pasukan, bawa tentara salib menyerang Indonesia, gulingkan pemerintah, ya tundukkan pemerintah Indonesia, tundukkan negara kita, terus Anda jadi penguasanya. Ya, apakah dengan cara membawa tentara salib? Ya, saya nggak tahu. Atau cara kedua dengan konstitusi, yaitu Anda ikut pemilihan presiden. Ya, Anda ikut pemilihan presiden, mana tahu terpilih Anda ya. Ya itu terserah Bang Udin kita inilah. Tetapi yang saya bilang makin ke sini orang ini ya makin gila, semuanya ditembak. Saya nggak tahu besok nama-nama siapa lagi yang akan disebutkan oleh pendeta besar Saifuddin Ibrahim ya. Ini kalau kita lihat video yang barusan, ya kalau saya lanjutkan, dia tuh menyerang udah GBI. Jadi sekarang semua mulai diserang gitu ya. GBI pun udah mulai mau diserang. Saya nggak tahu siapa lagi yang besok akan diserang. Apakah gurunya sendiri, ya pendeta Gilbert Lumondong yang terkenal Tambun itu, apakah juga akan diserang atau orang-orang lain yang akan diserang PGI ya atau lagi pendeta-pendeta lain yang tidak setuju dengan dirinya ya hanya Bang Udin lah yang tahu. Tetapi yang pasti orang seperti Bang Udin ini sangat berbahaya untuk negara kita ya. Tetapi jangan dianggap serius. Orang seperti ini tidak pantas kita anggap serius. Anggap saja Bang Udin ini hanya lelucon ya, hanya hiburan kita di bulan puasa ini. Hanya orang ya menjadi cobaan bagi kita. Jadi Udin ini kita anggap sebagai cobaan kita selama puasa saja. Nggak usah dianggap serius, ya anggap lucu-lucuan aja. Ya karena badut itu gunanya untuk diketawain. Kalau nggak kita ketawain nanti sedih badutnya. Ya, makasih nih buat teman-teman dan menurut kalian
apalagi yang akan dilakukan Saifuddin Ibrahim dan siapa lagi yang akan disebut oleh Saifuddin. Silakan tulis opini dan pendapat kalian di kolom komentar. Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe ya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Makasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.